Ya, selamat sore semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, sore hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang baru ya, yaitu tentang menderita bagi raja ya, atau penderitaan yang harus kita alami untuk sebuah kebenaran. Nah, Kak David share screen dulu. Nanti kalian silakan perhatikan, kemudian kalau kalian ingin bertanya, silahkan kalian boleh bertanya setelah Kak David sampaikan firman Tuhan ya. Oke. Nah, tema kita bulan ini itu adalah suffering for the king ya. Kita bacanya itu dari 1 Petrus 2. Kak David akan bahas mulai dari ayat 19 sampai 24. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami dapat berkumpul bersama komunitas Rocket ini ya Tuhan, untuk dapat saling sharing, juga mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama, membangun iman kami bersama, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kuat dalam iman, dan juga siap untuk Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kesehatan yang Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk karunia-Mu bagi kami. Saat ini kami mau belajar, Tuhan ajar kami untuk menjadi murid yang baik. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami tidak hanya mendengar tetapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini Kak David sharing tentang suffering for the king yang kita ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 24. Ya, Kak David bacakan, kita sama-sama bisa lihat ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, jadi perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya ada penderitaan yang harus ia tanggung, tapi ada penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa atau berbuat kesalahan, ya? Nah, apakah disebut sebuah pujian kalau kita menderita pukulan karena kita memang karena kita berbuat salah? Nah, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Artinya sesuatu yang harus kita syukurin. Nah, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini firman Tuhan yang menarik bagi kita, karena banyak orang justru berpikir bahwa ketika saya menjadi anaknya Tuhan, menjadi murid Kristus, itu harusnya kan hidup kita itu baik-baik saja kan, ya. Harusnya hidup kita itu ya wah lah, karena Kristus itu kaya raya, kita ini harus kaya raya, kita ini hidup mewah, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, tapi ternyata yang dicontohkan oleh Kristus itu lain, ya. Yang yang disampaikan melalui ayat ini adalah Kristus memberikan kepada kita teladan untuk harus siap untuk menderita. Perspektif kita atau cara kita memandang hidup itu bukan untuk cari senang-senangnya. Nah, semua orang kan mau hidup senang, ya toh. Kalian juga pasti mau hidup senang. Kak David pun dalam hati pengen hidup senang, pengen hidup bahagia. Nah, kadang-kadang bahagia yang kita perspektifkan adalah punya
sesuatu yang mewah untuk kita hambur-hamburkan, kemudian bahagia karena memiliki sesuatu, tidak kehilangan sesuatu. Nah, itu bahagia yang kita inginkan atau kita angankan. Tetapi justru Kristus itu memberikan contoh yang lain. Tuhan Yesus memberikan contoh yang lain. Nah, dia bukan seorang yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Nah, Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Kalau ada yang bilang Yesus itu berdosa, coba sebutkan salah satu saja dosanya Yesus apa. Nah, ya, mungkin kesalahannya Yesus adalah tidak membalas jahat dengan jahat, tapi itu bukan dosa, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, tapi mungkin bagi kita yang terbiasa dengan cara hidup seperti ini, kalau nggak membalas jahat, membalas orang setimpal dengan perbuatannya itu kayak gimana gitu ya, kayak ada yang kurang, kayak kita merasa sesuatu itu suatu penderitaan bagi kita. Tapi that's good, ya. Karena itu disebut sebagai kasih karunia Allah. Nah, sebab menjadi orang benar itu tidak gampang, ya. Menjadi orang benar, apalagi mau sempurna seperti Yesus itu tidak gampang. Nah, Kak David, waktu kita ketemu di gereja, waktu Kak David sharing, Kak David sudah pernah bilang bahwa di seluruh dunia ini, ya, sepanjang kita hidup, ya, dari seluruh ciptaannya Tuhan, ya, kita ini hidup karena ada makhluk-makhluk lain yang dengan rela hati atau tidak rela hati pun memberikan, ya, memberikan nyawanya atau berkorban bagi kelangsungan hidup kita. Nah, itu harus kita akui, ya. Demi mencapai peradaban seperti sekarang ini, berapa makhluk hidup yang sudah kita korbankan. Sampai kalian pada usia seperti ini, berapa makhluk hidup yang harus mati demi kesehatan kalian. Atau berapa makhluk hidup yang sudah berkorban demi supaya kalian bisa baik-baik saja atau bisa bahagia seperti sekarang. Bayangkan kalau kalian mau makan ayam, ayamnya nggak mau, ya, ayamnya nggak mau menderita. Kalian mau bikin rumah, pohon-pohon nggak mau kasih kalian kayu-kayunya untuk jadi rumah. Nah, atau bumi ini tidak mau mengeluarkan hasil buminya untuk kalian. Jadi dari seluruh ciptaannya Tuhan itu sudah memberikan contoh bahwa untuk sesuatu, ya, harus ada yang berkorban, barter. Ya. Untuk mencapai sesuatu harus ada yang dikorbankan. Nah, atau istilah kerennya itu no pain, no gain. Gitu. Nah, itu juga berlaku untuk kita manusia. Nanti sebentar baca ayatnya. Untuk apa manusia itu ada? Atau untuk apa kalian itu ada? Apakah kalian datang ada ini untuk hidup enak, ya? Atau justru ekspektasinya Tuhan adalah ketika kita ada, kita harus siap untuk bersusah-susah, ya. Bersusah-susah bukan dalam artian hidup susah dan segala macam, bukan, tetapi dalam artian melakukan sesuatu harus rela hati, bersusah-susah untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Nah, Kak Rafid ingatin lagi tentang makna dari gereja. Ya. Kalau kalian masih ingat, Kak David minggu lalu atau 2 minggu lalu, ya, Kak David sharing bahwa gereja itu bukan orang ibadah, ya. Gereja itu bukan sekedar orang Kristen, ya. Gereja itu bukan tempat ibadah, ya. Tetapi gereja itu adalah sekelompok orang, warga negara yang dipanggil keluar dari rumahnya atau dari kehidupan pribadinya. Nah, mereka dari rumah pribadi mereka atau dari tempat pribadi mereka atau dari urusan pribadi mereka untuk ditaruh di tempat publik. Nah, jadi istilah kerennya itu seperti DPR-nya. Kalau Indonesia itu punya DPR, Dewan Perwakilan. Atau kalau di tingkat dunia ada PBB. Nah, itu gereja itu kayak begitu. Itu yang disebut dengan gereja. Jadi gereja itu bukan hanya hal-hal, gereja itu adalah rohani, ya. Gereja itu rohani, tetapi tidak melulu hanya urusan ibadah, tetapi dia bertanggung jawab untuk seluruh bumi ini, kehidupan di dunia ini. Nah, seringkalinya kalau kita mengeluh sekarang, wah banyak krisis, banyak masalah sosial, banyak masalah keuangan, ekonomi, masalah di agama, di masyarakat, masalah di mana-mana. Ya itu karena
gereja itu tidak menyadari fungsinya, dan mereka hanya hidup sebagaimana orang lain hidup. Mereka hidup untuk dirinya sendiri, yang penting mereka beribadah setiap hari Minggu. Dan mereka menyebut diri mereka gereja. Tapi gereja itu bukan itu. Gereja itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberi hidupnya, berjuang ya bagi kebaikan seluruh umat manusia. Itu adalah teladan yang diberikan oleh Yesus. Nah, jadi jangan sebut diri kita gereja kalau kita masih hidup untuk kepuasan diri kita sendiri, atau untuk misi kita pribadi, atau untuk visi kita pribadi, atau yang penting saya punya keluarga, nanti bersekolah, bekerja, lalu hidupin keluarga saya, yang penting saya, yang penting saya. Nah, kan waktu itu Kak David sudah ingatkan juga bahwa ketika manusia diperhadapkan kepada kepentingan pribadi, jadi gereja itu adalah orang-orang yang sudah tidak mementingkan kepentingan pribadi. Itu yang disebut dengan gereja. Dan kalian adalah gereja. Setelah saat kalian mengakui dengan mulut kalian bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, apalagi yang sudah dibaptis ya, yang secara sadar memberikan diri dibaptis, itu dia harus siap untuk menjadi gereja. Nah, gereja itu apa? Orang yang dipilih Tuhan untuk memberikan hidupnya, berjuang bagi kebaikan seluruh umat manusia. Nah, karena dia ada, gereja itu adalah orang yang berjuang untuk kebaikan seluruh umat manusia, maka tidak heran kalau dia juga harus menanggung banyak penderitaan. Nah, banyak penderitaan kenapa? Karena sering disalah mengerti, disalahpahami, ya. Disebut sok pahlawan lah, disebut sok suci lah, ya, disebut mau cari muka lah, disebut mau cari jabatan lah, banyak hal. Kadang-kadang disalah mengerti, kita mau bikin sesuatu yang baik, tetapi orang berpikir, wah, kalau ini dilakukan, wah, kepentingan saya rugi dong nanti. Akhirnya dilawan. Ya, it's okay. Makanya Kristus bilang bahwa siap-siap menderita. Nah, kalian juga harus mempersiapkan diri bukan hanya untuk hidup untuk diri sendiri, tetapi siap menderita demi kebaikan seluruh umat manusia. Nah, jadi dalam hidup kita itu bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, ya, berapa harta yang bisa kita kumpulkan, berapa rumah yang kita bisa peroleh, berapa luas tanah yang bisa kita kumpulkan, berapa orang yang bisa kita pengaruhin. Bukan tentang itu, ya, tetapi berapa banyak yang bisa kita berikan kepada dunia ini. Itu yang makna dari gereja. Jadi kalau kalian mengaku sebagai orang Kristen, tugas kita bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi membagi hidup kita. Entah itu ada harta dalam hidup kita, entah itu ada tenaga, ada otak, ada pikiran dalam hidupan kita, ada niat yang tulus, ada hati yang bersih. Itulah yang kita bagikan kepada dunia ini. Nah, itulah anak-anak Tuhan, seperti itu. Nah, kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Alkitab itu berbeda, ya, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Nah, orang berpikir bahwa kalau kamu mau mendapatkan segala sesuatu, bekerja lebih keras, ya, atau misalnya sikut sana sikut sini, kalahkan orang lain, berlomba lebih keras dari orang lain, usahakan dirimu tuh lebih disiplin dari orang lain, kemudian lebih cerdik daripada orang lain, harus mengalahkan orang lain. Intinya adalah mengalahkan orang lain, berkompetisi dengan orang lain, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Justru kalau kalian baca di Filipi pasal 2, justru di situ diajarkan ketika yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus adalah ketika dia menyerahkan segalanya, maka kepada dia dikaruniakan segala sesuatu. Kalau kalian ingin segala sesuatu, gampang, serahkan segala sesuatu. Kayak begitu. Jadi dalam hidup kita ini kita dikasih pilihan seperti ini. Kamu mau memberi dulu atau menerima dulu. Nah, orang yang disebut gereja, dia bertugas untuk memberi dulu, bukan untuk menerima. Dia ada untuk memberi, bukan untuk menerima. Itu tugas gereja, itu tugas kita anak-anak muda, itu tugas kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen tugasnya bukan untuk menerima, tapi untuk memberi. Ya.
Apapun yang bisa kita berikan dalam hidup kita, itulah yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan dalam hidup kita untuk kita berikan. Nah, kalau kalian saat ini bersekolah, kemudian kalian menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Saat kalian bekerja, yang harus kalian perhatikan adalah begini, kalian tidak bekerja untuk uang. Ingat itu baik-baik. Kalian tidak bekerja untuk mencari gaji. Kemampuan kalian tidak bisa ditukar dengan gaji seberapa banyak pun, itu nggak worth it, ya. Tetapi kalian bekerja itu untuk mengabdikan diri, memberikan diri menurut kompetensi apapun yang kalian miliki untuk bagi kebaikan umat manusia di dunia ini. Nah, itulah yang disebut dengan imam, ya. Imam itu menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Perantara antara Allah dan manusia. Itulah tugas orang Kristen. Ya. Menjadi perwakilannya Allah bagi manusia dan menjadi perwakilannya manusia di hadapan Allah. Jangan sampai kita malah jadi orang yang senang ketika Tuhan menghukum bumi, gitu ya. Ya. Kalau Tuhan sampai menghukum bumi, berarti imam-imamnya nggak kerja. Nah, itu yang harus kalian tanamkan dengan baik. Jadi bukan kalau ada bencana di mana-mana, lalu kita bilang, tuh syukur tuh, karena mereka menganiaya orang Kristen dan segala macam. Tidak, justru kita harus seperti Musa. Ya, ketika Tuhan menghukum bangsa Israel, Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Itulah fungsinya imam, melunakkan hati Tuhan. Nah, kemudian di samping itu, kita juga adalah raja yang bertugas untuk mengeksekusi apapun perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan otomatis tidak untuk kehancuran umatnya, karena seorang raja yang baik itu tidak bercita-cita untuk menghancurkan rakyatnya. Bumi ini miliknya Tuhan. Tuhan tidak pernah ada dalam idenya untuk membuat kiamat, menghancurkan ini dan itu. Untuk apa yang ia bangun? Karena Tuhan itu merancangkan segala sesuatunya termasuk bumi ini. Nah, kalau masa bumi dirancangkan hanya untuk dihancurkan, itu kan kayaknya Tuhan agak psycho gitu, ada sakit jiwa gitu ya kan. Kayak agak aneh gitu. Masa kalian misalnya, ibarat kalian punya rencana ide, wah saya akan membuat sebuah handphone yang akan begini-begini. Dan handphone ini nantinya akan dihancurkan. Akan saya hancurkan. Kan nggak mungkin. Tetapi justru kalau kalian membuat suatu produk atau menciptakan sesuatu, pasti kalian akan jaga, berusaha supaya produk itu tetap berfungsi sebagaimana yang kalian cita-citakan. Benar nggak? Nah, ya kan? Nah, pasti seperti itu, normalnya seperti itu. Kita aja yang manusia bisa berpikir normal seperti itu. Masa Tuhan kita anggap sebagai sosok yang jahat, ya, yang menciptakan bumi kemudian akan dibawa sampai kiamat dihancurin? Ngapain? Gitu kan? Mendingan dari awal nggak usah buat. Nah, jadi kita harus mengerti fungsi kita, ya, mengerti fungsi kita. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Nah, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi itu yang Kak David sebut dengan kita ini hidup untuk memberikan diri, ya, memberi diri. Kalian ditumbuhkan dalam orang tua untuk berlatih. Kalian di bawah pengawasan orang tua untuk berlatih. Memperkuat iman kalian, memperkuat pengetahuan kalian, memperkuat intelijensi kalian, memperkuat mental kalian. Kalau kalian dihajar oleh orang tua, oh harus tetap strong. Kenapa? Itu memperkuat mental kalian. Dan mereka mengoreksi kita kalau ada yang salah. Tujuannya apa? Supaya hidup kita itu menjadi lebih baik. Supaya kita jangan sampai hilang. Atau supaya jangan sampai kita itu celaka. Karena banyak anak-anak yang tidak mau dididik oleh orang tuanya, membiarkan dirinya bebas-bebasnya, lalu hancur. Tidak jadi apa-apa. Akhirnya mereka menjadi masalah bagi bumi ini. Nah, padahal kita lahir
bukan untuk menjadi masalah bagi bumi ini, tetapi justru menjadi solusi. Nah, Kak David punya suatu cerita yang menarik tentang ini. Ya, masalah terbesar di bumi ini adalah menurut para politisi, masalah terbesar di dunia ini adalah manusia. Nah, masalah terbesar adalah manusia. Pemerintah berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk memberi makan manusia. Nah, manusia pertumbuhannya mulai tidak terkontrol, sudah semakin banyak, sedangkan bumi ini, kalau tempat-tempat daratan itu sudah semakin sedikit, sudah semakin sempit. Nah, sehingga banyak tempat mulai apa. Tapi kalau kita cerdas, kita lihat ada orang-orang kaya yang mereka menguasai tanah luas banget, ya kan? Menguasai tanah luas banget. Tapi habis itu mengeluh bumi ini sempit. Nah, itu kan agak aneh. Nah, padahal rencananya Tuhan ketika Dia mengirim manusia ke bumi, tujuannya supaya menjadi solusi. Tuhan itu kirim manusia hidup di bumi, seorang anak dilahirkan dari seorang ibu dan seorang ayah, itu bukan untuk menjadi masalah. Karena para politisi mengatakan bahwa, wah, kita setiap tahun itu harus memikirkan, kita harus memberi makan mulut-mulut yang lapar. Nah, mereka berpikir bahwa adanya manusia hanya untuk mengeruk sesuatu. Nah, itu yang harus diubah oleh orang-orang yang percaya bahwa kita hadir di bumi ini untuk memberikan sumbangsih tertentu, untuk memberikan suatu manfaat. Ya, kita bukan hidup hanya untuk makan ikan, makan daging, mengeruk sumber daya yang ada. Kita wasting time, kita manfaatkan hewan-hewan yang sudah berkorban untuk kita, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang sudah berkorban untuk kita, kemudian hanya untuk foya-foya, hidup lalu mati tanpa manfaat. Wah, itu rugi banget Tuhan. Tuhan merasa rugi banget. Untuk apa Dia berkorban untuk kita? Kalau kita hidupnya hanya seperti itu, rugi banget. Nah, jadi, wah, Kak David, kalau kita hidupnya seperti itu, hidup kita nanti nggak kapan enaknya, Kak David. Nah, yang kalian harus tahu adalah begini, yang Kak David mau bilang. Jangan mengekspektasi atau mengharapkan yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Nah, supaya kita jangan salah. Jangan mengharapkan apa yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Atau jangan mengimani apa yang Tuhan nggak pernah janji. Nah, tapi harapkan apa yang memang ditunjukkan oleh Kristus terjadi. Ya, jadi kalau Yesus bilang kamu akan menderita, ya kita akan hidup menderita. Mungkin, wah kalau menderita itu nggak enak ya. Ya memang menderita itu nggak enak. Tapi mungkin perspektif kita yang harus berubah. Ya, kalau zaman dulu, zaman para rasul, waktu kekristenan awal-awal berkembang itu, mereka itu menderita secara badani. Mereka disiksa, mereka ngerti yang namanya diusir orang. Mereka ngerti yang namanya dipersekusi. Persekusi itu ibaratnya diancam, dipukul, digerebek, gitu, diusir dari tempat tinggal mereka, diusir dari tanah mereka. Mereka dipukul, dianiaya, bahkan banyak yang mati. Ribuan orang mati. Ya, ribuan orang mati. Penyiksaan di mana-mana. Ada yang digoreng, ada yang disate, bayangkan. Ada yang dibuat jadi makanan hewan buas, disuruh tanding sama hewan buas. Ada yang dibakar hidup-hidup, ya, karena mereka mempertahankan iman mereka. Penyiksaan yang dilakukan oleh bangsa Roma waktu itu kepada orang-orang Kristen dibalas Tuhan 400 tahun kemudian. Roma menjadi full Kristen. Kekristenan mengambil alih Roma. Bayangkan. Padahal 400 tahun sebelumnya mereka itu bangsa yang menjajah atau yang menyiksa mereka. Tapi 400 tahun berikutnya dibalas oleh Tuhan. Gereja ambil alih sebuah negara. Itu sebabnya orang-orang yang mempersekusi orang Kristen itu mereka nggak sadar, ya. Mereka nggak sadar. Mereka sedang mempersiapkan kematian mereka sendiri. Nah, jadi membenci itu nggak penting, ya. Membenci itu nggak penting, apalagi karena
orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu kalian jangan sampai terjebak dalam kesalahan yang sama. Nah, ingat bahwa Kristus menderita, kemudian kemuliaan menyusul kemudian. Nah, kalian tahu nggak? Coba kalian tanya orang tua kalian. Kalian iseng-iseng tanya, "Pak, Ma, menurut Mama, membesarkan saya itu susah atau enggak?" Itu. Coba tanya kayak begitu. Membesarkan saya, melahirkan dan membesarkan saya, memberikan saya makan sampai saya usia segini, itu apakah menderita atau gimana? Nah, pasti orang tua kalian akan jawab, tentu saja nggak disebut penderitaan ya kan. Susah iya, tapi senang juga karena melihat kalian bertumbuh dengan besar. Dan di balik itu mereka juga menyimpan harapan suatu hari kalian akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang terkenal, ya, orang yang memberi manfaat. Nah, dalam imajinasi mereka, nggak apa-apa hari ini saya kerja keras, nggak apa-apa hari ini saya makannya sedikit, yang penting anak saya makannya banyak. Nggak apa-apa saya makannya nasi kosong, yang penting anak saya makan dengan lauk supaya dia sehat, dia pintar, kemudian dia bertumbuh menjadi orang yang luar biasa. Nah, tujuan mereka adalah supaya nanti anak saya menjadi orang besar. Orang besar adalah apa? Orang yang memberikan dirinya menjadi pelayan. Jadi mereka bersusah-susah dulu nih, tapi mereka punya harapan akan kemuliaan yang menyusul. Nah, makanya Indonesia itu punya peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi orang tua itu biasanya nggak mikir apa yang mereka korbankan untuk kesuksesan, untuk kemuliaan di masa yang akan datang, kemuliaan kalian di masa yang akan datang. Tetapi mereka lakukan itu dengan sepenuh hati. Nah, mental-mental seperti itulah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, ya. Nah, Raffi punya suatu quotes dalam hidup seperti ini. Orang pintar melakukan apa yang mereka sukai. Nah, jadi, tetapi orang jenius ya melakukan apa yang butuh untuk dilakukan. Nah, kalian ingat baik-baik. Orang pintar melakukan apa yang mereka sukai. Kalian lihat banyak orang yang melakukan apa yang mereka suka, kemudian mereka mendapatkan sesuatu, mengumpulkan sesuatu dan segala macamnya karena mereka suka, ya, karena mereka ingin, karena mereka mau lakukan itu. Ya, mereka memang pintar, ya. Tetapi orang yang disebut jenius adalah simple, melakukan apa yang butuh untuk dilakukan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu singgah ke rumahnya Maria sama Marta. Nah, kalau kalian ingat cerita itu, lalu Marta sibuk dengan berbagai macam hal, sedangkan Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan Tuhan Yesus ngajar. Nah, Maria tuh ngerti, Tuhan Yesus ini kan seorang guru. Mumpung dia singgah di Betania, mumpung dia singgah di rumah, namanya singgah, waktunya nggak akan lama, Maria manfaatkan untuk mendengarkan ajaran Yesus. Nah, sementara Marta menyibukkan diri dengan berbagai macam hal. Hal yang mereka sukai. Nah, Marta itu pelayanannya luar biasa loh. Jangan salah, Marta nggak salah. Niatnya baik, ya, niatnya baik. Tetapi apakah itu adalah hal yang saat itu dibutuhkan? Nah, jadi orang pintar melakukan apa yang mereka sukai, orang jenius melakukan apa yang butuh untuk dilakukan. Kadang-kadang yang butuh untuk dilakukan adalah hal-hal yang simpel. Ya nggak apa-apa, memang simpel. Dan orang jenius, kenapa disebut jenius? Karena hidupnya jadinya tidak punya banyak beban. Karena banyak orang melakukan apa yang mereka sukai, lama-lama lalu menjadi beban. Harus melakukan ini, merasa harus melakukan itu. Padahal itu bukan hal-hal yang sangat dibutuhkan. Hal yang sekedar untuk membuat mereka capek dengan hidupnya. Akhirnya stres. Lalu mulai bikin onar. Nah, kalian jangan terjebak dalam hal-hal seperti itu. Hiduplah dengan simple. Ya. Lakukan apa yang dibutuhkan untuk kalian lakukan. Kalian punya tangan, lakukan apa yang bisa kalian lakukan dengan tangan kalian. Kalian punya mata, lakukan apa yang bisa kalian lakukan dengan mata kalian. Kaki, punya tubuh, punya otak. Lakukan apa yang penting. Ya. Lakukan apa yang butuh untuk dilakukan. Karena kadang-kadang kita tidak peduli dengan apa yang harus dilakukan, tetapi kita lebih peduli dengan apa yang
enaknya kita lakukan. Nah, kayak begitu. Ya. Kita baca di Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa yang disebut dengan pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi." Tangan besi artinya dengan kasar, dengan ketegasan yang luar biasa, malah sampai kepada kalau nggak ikut berarti dihukum. Nah, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, jadi ingat ayat 43 dan 44. Bagi kalian, Tuhan Yesus kasih suatu wisdom, suatu pengertian, suatu hikmat seperti ini. Ya. Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, jadilah pelayan. Kalau kamu ingin jadi yang terkemuka, jadilah hamba. Artinya apa? Berikan yang terbaik dari diri kamu. Otomatis orang akan melihat itu dan mengakui keberadaan kamu. Apa artinya hidup kamu kalau kamu tidak pernah memberi manfaat? Hanya minta, boleh minta ini, minta itu, tapi nggak pernah memberikan sesuatu. Paling enak memang minta, ya. Oh, minta ini dong, itu harusnya begini, lakukan itu, harus lakukan ini dan lakukan itu. Tapi kita sendiri hanya sebagai pihak yang meminta. Adanya kita, apakah hanya untuk meminta? Kita juga harus bisa untuk memberikan sesuatu, ya. Jangan minta. Kita kayak pengemis gitu ya, minta. Sedangkan Tuhan itu mengajarkan kita untuk memberi. Bagai sang surya menyinari dunia, ya kan? Memberi tanpa meminta balasan. Nah, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu mengingatkan kita seperti ini. Ingat, kalian manusia tidak datang untuk dilayani. Jadi jangan meminta untuk dilayani. Kalau kita dipercayakan suatu jabatan, itu tugasnya bukan untuk dilayani. Kalau kita memiliki bawahan atau orang yang posisinya lebih rendah, kemudian kita dilayani, bukan itu tujuannya kita menduduki jabatan tersebut. Tetapi tugas kita adalah untuk melayani, memberikan diri, menggunakan jabatan yang kita punya untuk melayani dengan kemampuan yang kita punya. Kita punya waktu, kita punya otak, kita punya kewenangan, dikasih apa, tugas apa, nah itu yang dilakukan. Sama kayak Kak David kalau di PNS itu punya tugas sebagai analis sistem informasi. Nah, Kak David direkrut karena punya kemampuan di bidang itu. Dites, dirasa mampu. Nah, di bidang itulah yang Kak David lakukan. Ya, dulu di kantornya Kak David itu kalau kerja laporan bulanan itu bisa sampai sebulanan lebih. Bayangkan, laporannya bulan Februari, selesainya baru bulan April, baru dikumpulin. Nah, padahal harusnya kan laporan Februari, awal Maret harusnya sudah di meja pimpinan. Kak David masuk dengan kondisi seperti itu. Lalu, lihat itu, tentu hatinya Kak David tidak tenang. Nah, kita lihat, kita lakukan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang kita ingin lakukan. Kalau inginnya Kak David sih ya asik-asik main santai gitu kan, masuk kantor santai, kapan disuruh kerja baru kerja. Nah, tetapi mentalnya orang Kristen harus berbeda, mentalnya gereja itu harus berbeda. Dia harus